Sekarang di surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah. Wabtagu, dan carilah oleh kalian semua ilaihi kepada Allah al-wasilah, tak wasilah. Jahidu, dan berjihadlah kalian fi sabilihi, di jalan Allah. La'allakum, mudah-mudahan kalian semua tuflihuna, jadi orang-orang yang beruntung. Kalimat ini diawali dengan nida atau panggilan, dan biasanya setelah panggilan itu ada perintah ataupun larangan. Udah jelas di sini yang memanggilnya Allah, berarti nanti orang berimannya pun orang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala, karena ada catatan orang beriman ngaku iman saja. Nah, itu pengakuan sendiri. Di sini adalah orang beriman yang berimannya menurut Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perintah orang beriman supaya menjadi orang yang beruntung. Dengan kebalikannya berarti nanti ada orang yang beriman tapi tidak beruntung atau rugi. Siapa tuh nanti orang beriman rugi? Yaitu orang-orang yang munafik, yang musyrik gitu ya. Dan itu semua adalah orang-orang yang sudah melewati fase keimanan. Maka jangan pernah merasa aman ketika kita sudah beriman. Harus ditingkatkan ke level berikutnya, ke tingkatan berikutnya. Karena dari keimanan itu bisa naik dan turun. Nah, di sini perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Ditafsirkan takwa di sini adalah khofu ikobahu, yaitu dengan takut terhadap siksa kepada Allah. Bi'an tuti'uhu, dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi takwa itu bisa diartikan dengan bahasa takut. Dan orang yang takut ada bukti takutnya itu dengan perbuatan. Bapak takut dengan ular, perbuatannya apa? Kan ada actionnya. Jangan sampai kita ngaku takut kepada Allah tapi nggak ada perbuatan. Takut saya mah sama siksa Allah, tapi maksiat deui, maksiat deui. Jadi takut itu mana buktinya? Nah, itulah orang yang takwa. Maka ketika takwa diartikan takut, maka muncul imtisalu awamirillah wajdinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari fase keimanan diharapkan naik level ke muttaqin, ke orang-orang yang takwa. Bahkan kalau Ali mengatakan diharapkan takwanya itu di dalam situasi kondisi apapun mampu menjalankan perintahnya. Karena waktu turun surat At-Taubah ayat 41 kan ada perintah infiru hipapau wasikola, berangkatlah engkau berjuang di jalan Allah tuh waktu ringan ataupun berat. Nah, dari ayat tersebut Ali mengatakan bahwa yang takwa itu adalah imtisalu awamirillah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, fil usri wal yusri, di waktu susah ataupun mudah tetap bisa menjalankan, wal mansyoti wal makrohi, semangat bisa, malas pun bisa. Nah, diharapkan takwanya seperti itu. Jangan sampai ketika mudah bisa, ketika susahnya enggak. Jadi kalau kita bisa menjalankan perintah Allah waktu susah mah udah gampang, lagi mudah mah gampang, tapi lagi susah. Dan dulu terjadi di zaman Rasulullah waktu perang Tabuk tuh, bayangkan. Dengan pemahaman kita, waktu perang Tabuk berarti adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah dan dibinanya pun oleh Rasulullah.
Tapi ternyata belum totalitas sebagian dari orang beriman dan jadi orang munafik. Karena waktu itu diajak berangkat ke Tabuk, kondisinya lagi panas banget. Sampai dalam riwayat itu ada yang menyatakan 50 derajat panasnya. Dan waktu itu kejadiannya tuh di daerah masing-masing lagi musim panen. Kita paham dan mengerti kalau panen ditinggalkan mungkin busuk kan? Di satu sisi disuruh berangkat ke Tabuk, di satu sisi lagi panen, berat tuh waktu itu. Sehingga Allah merintahkan berangkatlah di waktu susah ataupun mudah, ringan ataupun berat. Nah, kalau orang-orang dahulu seperti itu, mungkin terjadi juga ke kita di zaman sekarang. Kalau kita bisa taat menjalankan perintah Allah dalam kondisi serba mendukung, itu mudah kan? Tapi bagaimana kalau kondisi sebaliknya? Cuaca cerah, badan sehat, lampu tidak mati, gitu ya. Kan mesti mati lampu sekarang. Kalau mati lampu mah, cenah nggak mungkin hadir, cenah ngajar nage. Terus kurang sehat, anak rewel, kira-kira bisa berangkat apa enggak tuh? Insya Allah bisa. Istiqomah, alhamdulillah. Iya kan, pelajaran waktu dulu. Apalagi kalau cuma shift 2 mah gampang ya. Kan dulu gambarannya tadi waktu panen diajak ke Tabuk. Kalau berangkat ke Tabuk panen busuk, nggak bisa diambil. Itu berarti gambaran bentrok ketaatan dengan nilai dunia. Kadang kita pun bisa tuh bentrok ketaatan dengan nilai dunia. Termasuk mungkin sekarang ketika mau ta'lim pun ada pekerjaan, mau ikut ta'lim, apa pekerjaan tuh? Kerja udah gambar, kalau lemburan berapa lembar gambar Soekarno didapat? Banyak juga ya gambar Soekarno lemburan sehari saja, apalagi kalau Sabtu atau Ahad gitu ya. Kalau ta'lim bagaimana nilainya? Masih ingat kalau ta'lim satu jam saja seperti sodako apa? Memerdekakan 1000. Tapi terlihat apa enggak? Ada gambar Soekarno? Jadi pilih mana? Nah, itu takwa diharapkan seperti itu. Kalau belum bisa belajar sedikit demi sedikit. Sehingga saking beratnya takwa sampai-sampai setiap khutbah di hari Jumat tuh. Bahkan bukan khutbah Jumat saja kan. Itu rukun khutbah itu salah satunya adalah wasiat takwa, dengan sebenar-benarnya takwa lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa gitu ya. Diharapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Itu dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Karena ini target ingin jadi orang yang beruntung. Ini pertama, yaitu takwa. Yang kedua, orang beriman supaya nanti beruntung, yaitu wabtagu, carilah ilaihi, kepada Allah tuh wasilah pelantara. Silahkan cari pelantara. Apa pelantaranya? Sesuatu yuqoribukum, yang mendekatkan kalian ilaihi, kepada Allah. Jadi sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Pelantara ini apa sih? Min taatihi, dari ketaatan kepadanya. Jadi semua ketaatan, amal-amalan kita yang bisa mendekatkan kepada Allah itu bisa jadi wasilah atau pelantara. Silahkan cari pelantara dengan apapun ya yang kita sukai, kita cintai. Di antaranya apa yang bisa jadi pelantara atau wasilah mendekatkan diri kepada Allah? Wa min jumlati dzalika, dan di antara ya jumlah wasilah tersebut mahabbatu anbiya illah, satu, mencintai nabi-nabi Allah. Bagaimana caranya mencintai nabi Allah?
dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik ucapannya, baik perbuatannya, ataupun ketetapan-ketetapannya. Ucapan Rasul, misalkan tabasumuka fi wajhi ahika sodakotun, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Nah, kita melakukan itu bentuk cinta kepada Rasulullah. Rasulullah sholat malam, kita melaksanakan sholat malam, itu bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Karena salah satunya disebut cinta kepada Rasul adalah ahya sunati, ngikuti sunnahku, itu kata Rasulullah. Maka menjalankan segala sesuatu sunnah Rasul itu adalah wasilah, ya, itu adalah wasilah supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang beriman harus punya wasilah, punya pelantara. Berikutnya contoh dari wasilah, wasodaqatu, dan sodakoh. Ternyata sodakoh pun adalah salah satu wasilah. Berikutnya apa? Wajiaroti ahbabillah, ziarah terhadap orang-orang yang mencintai Allah. Berarti orang-orang soleh, ziarahi silahkan, ya. Karena ziarah ini salah satu amalan yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ziarahnya memang harus dipahami. Kenapa harus dipahami? Karena perintah ziarah itu awalnya kan dilarang oleh Rasulullah SAW. La tajuru, janganlah kalian melakukan ziarah. Tapi setelah beberapa lama malah Rasul nyuruh pajuruha, maka lakukanlah ziarah itu. Oh, berarti di sana dalam bab ziarah, kalau belum punya ilmunya, bahkan niatnya salah, jangan dulu melakukan ziarah. Tapi kalau udah niatnya baik, bagus, dan tahu ilmunya tentang ziarah, malah hukumnya sunnah. Karena itu salah satu amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ziarah orang yang berilmu, bukan minta-minta di kuburan, tapi di sana dia akan mendoakannya. Kemudian dia juga akan bisa ngambil pelajaran dari orang-orang yang meninggal, gitu ya. Dan di dalam bab ziarah itu ya, di sini dikatakan adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bab ziarah diperjelas. Pamin nadolalil bayini, maka diantaranya kesesatan yang nyata, wal husroni zohiri, dan kerugian yang jelas. Ini ada contoh kesesatan yang nyata dan kerugian yang jelas. Apa sih? Takfirul muslimina bijiaroti auliyaillah, mengkafirkan orang Islam yang melakukan ziarah kepada kekasih-kekasih Allah. Jadi kalau ada orang yang mengkafirkan kepada orang yang berziarah, ini adalah salah satu kesesatan yang nyata, kerugian yang jelas. Jaimina, karena dia nyangka, yang mengkafirkan orang Islam nih, karena dia nyangka anna ziyaratahum, karena ziarah kepada para kekasih Allah, min ibadati guerilah, termasuk ibadah ke selain Allah. Nyangkanya gitu. Jadi orang yang nyangka kepada orang yang suka ziarah ke kekasih Allah disebut kafir nih, orang yang ziarah itu. Karena dia berprasangka orang yang ziarah itu seolah-olah ibadah ke selain Allah. Ya kalau tidak punya ilmu bisa terjadi, tapi kalau punya ilmu berbeda, bahkan bagus atau baik ziarah itu. Bukan nggak boleh ziarah, disilahkan, tapi harus punya ilmu. Itu wasilah ya. Berikutnya contoh dari wasilah, wa kasratu du'ai, banyak berdoa. Sebanyak mungkin silahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu salah satunya senjatanya orang-orang yang
iman. Maka perbanyak doa, dan doa pun adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu adalah wasilah juga. Wasilaturahmi yang berikutnya adalah silaturahim, berkumpul seperti ini. Berarti sebenarnya berkumpul ini pun adalah wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Coba di waktu bapak-bapak dengan kesibukan masing-masing, mungkin kalau bukan seperti ini mah jarang berkumpul di masjid deh. Benar gak? Masjid ini salah satu tempatnya berkumpul silaturahmi sesama mukmin. Dan juga tadi salah satu ini adalah wasilah pelantara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kasratu dzikri yang berikutnya yaitu banyak-banyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu sebenarnya ibadah yang murah dan gampang. Udah murah, gampang, tapi karena murah gampang ge seuseuh ya teteh. Apalagi kayaknya ibadah yang mahal dan susah. Kan haji udah mahalnya, tambah susah ngantri itu ya. Udah mal susah mah ya wajar kita jarang pun menjalankan. Karena ibadah itu kan ada yang mahal dan susah, dan juga ada yang murah tapi malah susah. Murah tapi tetap susah. Mana murah? Sholat bayar gak? Tapi ternyata kadang berat juga sholat malam. Nah, zikir termasuk yang murah dan gampang. Nyatanya murah gampang ge. Eta ngucap istighfar ge bisa kahitung 3 kali 5, 15. Pada sholatnya 3 kali 5, 15 kali. Ari Rasul yang sudah dapat jaminan, yang sudah dimaksum minimal 100 kali. Ini belum dapat jaminan, ngirit banget ini yang. Kita paham di sini diuraikan ternyata zikir itu adalah salah satu menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kita ingin jadi mukmin yang beruntung, lakukanlah wasilah. Harus ada pelantara itu ya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya yang menjadikan orang-orang yang beruntung adalah wajahidu, dan bersungguh-sungguh berjihad fi sabilihi, di jalan Allah. Tujuannya apa? Li'i'la'i dinihi, dalam rangka ya, meninggikan agama Allah. Jadi segala usaha dalam rangka mendirikan dan meninggikan agama Allah itu adalah berjihad. Nah, dalam rangka nanti meninggikannya ada musuh Allah sampai bentrok fisik, nah baru ada jihad, mana perang. Kalau sebelum itu jihadnya apa? Mengeluarkan segala kemampuan kita. Skill yang Bapak miliki, kemampuan yang Bapak miliki dikeluarkan dalam rangka supaya agama Allah tegak, itulah jihad. Maka dengan berbagai kelebihan, jangan sampai ingin menegakkan agama Allah malah mundur dengan berkata saya emang nggak punya kelebihan. Disuruh dakwah ya iya nggak ada kekuatan atau kita kemampuan untuk bicara, tapi dari sisi yang lain Bapak punya konsep, ya dengan konsepnya. Bapak punya tenaga, dengan tenaganya. Punya relasi, dengan relasinya. Banyak. Dan itulah nilai jihad. Jadi bukan sekedar pergi ke medan perang, bukan. Maka sebenarnya meramaikan masjid pun salah satu bagian jihad, bukan? Jihad. Bahkan kalau melihat sejarah, tidur saja bisa jadi nilai jihad. Tidur nilai, cuma tidurnya nyontoh Sayyidina Ali, tidur menggantikan tempat tidur Rasulullah yang akan dibunuh. Tidur bukan, maka tidur lagi jihad. Karena mengapa? Menggantikan tempat tidur Rasul, sementara Rasulullah akan dibunuh. Kira-kira mampu gak Pak gantiin tempat tidur orang yang akan dibunuh? Itulah nilai jihad.
Nah 3 poin ini diharapkan bisa kita lakukan kalau sudah beriman tuh. Jangan merasa udah iman, wah bebas, seolah-olah punya kapling. Belum, ya. Justru ketika beriman teh harus muncul lagi semangat amilu solihat. Kan amanu wa amilu solihat, iman dan amal soleh, perbanyak amal solehnya. Jangan merasa cukup. Dan itu iman dan amal soleh selalu digabungkan dengan makna wawunya wawu atop, yaitu mutlakul jam'i, mutlak berkumpul ya. Maka diharapkan kita memperbanyak amal soleh. Dari mukmin jadikan muttaqin, diiringi wabtagu, mencari wasilah, silahkan sebanyak mungkin, dan juga wajahidu, berjihad di jalan Allah. Nah 3 poin dilakukan la'alakum, belum tentu jadi jaminan, cuma mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Kok masih mudah-mudahan? Iya, karena memang la'ala itu masih harapan, taroji. Kenapa harapan? Karena belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena nanti tergantung niatnya juga. Orang mencari tadi wasilah, niatnya apa? Karena nanti akan ada gangguan, bisa jadi niatnya karena niat dunia. Silaturahmi niatnya karena dunia, sodakoh niatnya karena dunia. Ada yang seperti itu, pasti ada. Maka di sini perlu diperbaharui dengan niat innamal a'malu binniat. Nah, ini gambaran orang beriman ingin beruntung itu melewati 3 fase, 3 tahapan. Ayat berikutnya, innalladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru, yang kafir, yang ingkar, kalaulah anna lahum, sesungguhnya milik orang-orang kafir, ma, segala sesuatu, fil ardi, di bumi, jami'an, seluruhnya, wa mislahu, dan semisalnya, mahu, juga beserta orang-orang yang kafir teh, liyabtadu, untuk menebus itu semua, ya, menebus orang-orang kafir, bihi, dengan itu semua, min azabi yaumil kiamah, dari siksa hari kiamat, ma tuqbila minhum, enggak akan diterima itu semua, minhum, dari mereka, walahum, dan bagi mereka, azabun alimun, siksa yang sangat pedih. Ini gambaran yang keduanya sebagai dalil di ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya diperintahkan beriman dan bertakwa, sekarang bicara orang-orang yang kafir. Orang kafir, maka kata Allah, andaikan cenah dia memiliki semua yang ada di bumi, semua ada yang di bumi ini, atau semisalnya yang ada di bumi, mahu, dia memiliki apa yang ada di bumi. Bayangkan semua yang ada di bumi milik orang kafir misalkan, terus itu semua dia keluarkan, liyabtadu bihi, dengan harta yang dimiliki sedunia ini dia keluarkan untuk menebus dirinya pada hari kiamat, ma tuqbila, enggak akan diterima. Kira-kira Pak, besar enggak nilai dunia ini, langit dan isinya, bumi dan isinya, besar enggak nilainya? Terus digunakan untuk menebus dirinya dari siksa, enggak akan cukup, enggak akan diterima. Maka jangan sampai jadi orang-orang yang ingkar gitu teh, yang bahasa Arabna kafir. Kafir kan yang ingkar. Kita belum bisa menjalankan, jangan sampai nolak perintah Allahnya. Kita mah sadar ketika nggak menjalankan teh, kita sadar itu dosa besar, nggak menolak ayat mah. Karena kalau menolak ayat, nanti orang yang ingkar, bahasa Arabnya kafir. Itu beratnya orang-orang yang kafir, yang menutup diri. Nah, maka kalau kita hilaf pun jangan sampai menutup, jangan sampai menolak. Sehingga ancaman dari Allah berat.